wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada agama Allah, jami'a seluruhnya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Sekarang tugas kita adalah mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Jadi jangan karena ada perbedaan kita dengan saudara kita yang Islam, jangan sampai kita kafirkan mereka. Allah perintahkan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Datangi Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, dengan katanya Harun ar-Rasyid, Musa yang lebih baik daripada kamu, dan yang mau didakwahi adalah Fir'aun yang lebih jahat daripada saya. Allah perintahkan kepada Musa, datangi Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, sopan santun, yang indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, betul? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'. 2, 3. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ba'da adanya tidak panjang. Akafartum ba'da 2 3. Akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. Jangan tangguh. Alaika bilhaq. Jadi kalau qalqala, huruf qalqala kalau ada tasdidnya mati, maka agak lama sedikit. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Seperti itu. 2 3. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ.
Yang pertama du, yang kedua dhu. Wa mallahu yuridu dzul, dua tiga. Wa mallahu yuridu walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Pak, di dunia ini pekerjaan yang penting. Kayaknya ngaji seperti ini tidak penting. Tapi nanti di akhirat kebalikannya Pak. Jadi yang ngaji seperti ini yang penting nanti. Setiap amal ibadah yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah. Jadi bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat oleh Allah. Tetap bisa istiqomah dalam mentaati Allah, di antaranya adalah mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat ini sering diulang oleh khatib Jumat setiap Jumat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, yaitu dengan menaati dan bukan mendurhakai, mensyukuri dan bukan mengingkari karunia-Nya, dengan mengingat serta tidak melupakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang sanggup melaksanakan ini? Maka ayat ini pun dinasah dengan firman Allah nanti, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Jadi ayat ini turun di surah Ali Imran ayat 102. Ini firman Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Jadi menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kira-kira ada tidak di antara kita yang bisa seperti ini? Jangan insyaallah. Kira-kira ada tidak di antara kita yang bisa menaati semua perintah Allah tanpa terkecuali dan menjauhi semua larangan Allah? Coba satu hari kira-kira kita tidak maksiat dari mulai dari pagi sampai sekarang. Berdesetan dia itu sesekali dari pagi sampai makan. Berdesekoni berarti ya maksiat namanya. Berarti tak hakku tuqati. Makanya ketika ayat ini turun, sahabat ini nanya pada Rasulullah, ya Rasul, kayaknya sulit dan berat untuk menaati perintah Allah seluruhnya. Perintahnya Allah disuruh baca Quran, disuruh bersolawat, banyak perintahnya Allah Pak. Kira-kira di antara kita ada enggak yang bisa seperti itu? Sahabat saja bilang, ya Rasul, kayaknya berat seperti itu dan saya tidak bisa. Maka ayat selanjutnya turun nanti di ayat berikutnya. Di surah yang lain Allah berfirman, apa kata Allah? Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Nah, maksudnya begini Pak sekarang, biar paham ini. Ketika sudah ada ayat yang memansuh, bukan berarti ayat sebelumnya dihilangkan, tapi hukum ayat sebelumnya yang dimansuh. Ayatnya tetap dibaca. Ayatnya tetap tidak hilang dalam Quran. Maka oleh ulama dijelaskan yang dimaksud bertakwa kepada Allah itu melakukan ketaatan kepada Allah semampu kita dan meninggalkan maksiat, titik Pak, tidak ada alasan semampu kita. Karena maksiat itu ditinggalkan kalau perintah itu dilakukan. Jadi sekarang kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa,
Syaratnya mudah ini. Kalau diucapkan, Pak. Cuman praktiknya yang sulit ini. Lakukan semua perintah Allah semampu kita. Jadi kalau kita tidak bisa tahajud, tidak usah tahajud. Tidak bisa sholat duha karena pekerjaan akan tiba mall, berangkat pagi harus buka toko, tidak sempat untuk duha, tidak masalah. Tapi meninggalkan maksiat tidak ada alasan semampunya. Ustadz, saya ini tidak bisa Ustadz. Kalau saya ini tidak minum khamr Ustadz. Kalau yang lain saya bisa, tidak bisa Pak. Jadi kalau maksiat, tinggalkan maksiat tidak ada seterusnya. Nah ini yang sulit. Sederhana. Misalnya kita tidak bisa baca Al-Quran setiap hari, tidak masalah. Tapi kalau tinggalkan maksiat tidak ada alasan semampunya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya Islam apa kemarin? Pasrah, selamat. Karena orang yang pasrah pasti selamat. Tidak ada agama kecuali Islam. Semua selain Islam itu bukan agama. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Maksudnya agama Allah di sini. Yang dimaksud tali Allah adalah aturan-aturan Allah. Jami'a kesemuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Setelah menganut Islam maksudnya. Ini perhatikan Pak, perintah dari Allah wala tafarraqu, jangan sampai kita berpecah belah ya. Jadi kalau ada perbedaan di antara kita, ini cari persamaannya, saling menghargai perbedaannya. Karena perintah dari Allah wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi, serta ingatlah nikmat Allah, yakni karunia-Nya, alaikum idh kuntum, ketika kamu dulu, yakni sebelum Islam, a'da'an fa'allafa, bermusuh-musuhan, maka dirukunkannya baina qulubikum, dirukunkan di antara hatimu melalui Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu jadilah kamu berkat nikmatnya bersaudara dalam agama pemerintahan. Wa kuntum ala syafa ghufratim minan nar, padahal kamu telah berada di pinggir jurang neraka, sehingga tak ada lagi pilihan lain bagi kamu kecuali terjerumus ke dalamnya dan mati dalam kekafiran. Jadi perintah dari Allah ini juga berlaku kepada kita. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada agama Allah, jami'a seluruhnya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Perhatikan Pak, sekarang tugas kita adalah mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Muhammadiyah itu Islam, Nahdlatul Ulama itu Islam, Persis itu Islam, Sarekat Islam itu Islam. Jadi jangan karena ada perbedaan kita dengan saudara kita yang Islam, jangan sampai kita kafirkan mereka. Ini sekarang Pak, terkadang sekarang ini bukan malah membuat naik iman, tapi malah naik darah. Kadang ada orang yang sedikit-sedikit kafir pada orang lain. Sedikit tak pada benar kafir. Tidak sama dengan dirinya kafir. Tidak sama dengan dirinya sesat. Tidak sama dengan dirinya neraka. Yang masuk surga siapa saja? Dirinya sama gurunya. Bahkan sampai orang tuanya masuk neraka karena tidak sama dengan dirinya. Jadi kita harus ubah cara berpikir kita. Tugas kita adalah mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Diperintahkan oleh Allah wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah.
Kalau ada di antara kita bermakmum di belakang orang kunut, Pak, angkat tangannya, Pak. Dia saudara kita. Jadi kalau kita bermakmum di orang yang kunut, angkat tangan kita, karena kunut masih ada dalilnya. Tapi kalau sudah sujudnya 10 kali, Pak, jangan ikut, Pak. Ini bukan syariat Islam, sudah sesat dia. Jadi kalau masih ada dalilnya, nah ini yang terkadang kita, ilmu kita yang sedikit malah menyalahkan orang lain. Jadi jangan sampai kita berpecah belah. Perintah Allah wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kemudian fa'anqadhakum minha, lalu diselamatkannya kamu daripadanya melalui iman kalian. Kadzalika, demikianlah sebagaimana telah disebutkannya tadi. Yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya kamu memperoleh petunjuk. Jadi Allah menjelaskan ayat tadi tujuannya hanya satu, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang paling benar adalah Al-Quranul Karim. Petunjuk yang paling benar adalah tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak di antara kita, terkadang kita terkecoh oleh diri kita sendiri yang dibuat tipu daya oleh iblis, Pak. Disebut dengan tablis iblis namanya. Misal ada saudara kita yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Misal kita mendapatkan saudara kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dia masih Islam, Pak. Terkadang kita menyalahkan mereka, cuman bukan dengan cara Rasulullah mengingatkan. Ini perhatikan. Kadang jawaban kita unik. Hei saudaraku, kamu ngapain melakukan ini? Bid'ah ini. Dia mengatakan saudara ini bid'ah karena melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dirinya sendiri tidak sadar kalau dirinya telah melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya? Rasulullah tidak pernah menasihati orang dengan mencaci maki, tidak pernah, Pak. Jadi kita terkadang terbuat tipu daya, kita benci terhadap ritual yang dilakukan oleh seseorang karena itu tidak dilakukan Rasulullah. Tanpa sadar kita menyalahkan orang, cara memperbaikinya tidak mengikuti Rasulullah. Jadi sama-sama bid'ah ini. Yang melakukan ritual ibadah bid'ah, cara berdakwahnya juga bid'ah. Jadi sama-sama bid'ah semua nanti. Maka di sini kalau ada saudara kita yang tidak tahu ilmunya, kita ingatkan dengan meniru Rasulullah. Bagaimana cara mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, dalam sebuah ayat nanti kita akan ketemu di akhir. Allah berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Ya Muhammad, ini pada Rasulullah, Pak. Pada orang terbaik. Bukan hanya terbaik, paling baik. Tidak ada di dunia yang lebih baik daripada beliau. Kata Allah, wahai Muhammad, seandainya hatimu keras Muhammad, kamu tidak lemah lembut menasihati orang lain, maka justru mereka akan makin menjauh dari kamu. Pernah suatu ketika, Pak, Khalifah Harun Ar-Rasyid waktu itu, dia mengendarai kendaraannya, hewan kendaraan, kemudian ada seseorang menasihati ini dengan kata-kata yang keras, Pak, yang keras dan kurang sopan. Wahai Khalifah, bertakwalah kamu kepada Allah, harta kamu ini yang banyak, dinasihati, Pak. Katanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini tidak mau menghiraukan peringatan orang tadi. Kenapa? Katanya Harun Ar-Rasyid, wahai anak muda, kenapa kamu menasihati saya seperti itu? Saya dengan Fir'aun itu lebih jahat Fir'aun. Katanya Harun Ar-Rasyid, saya dengan Fir'aun itu lebih jahat Fir'aun. Sedangkan kamu dengan Musa alaihi salam itu lebih baik Musa daripada kamu. Katanya Harun Ar-Rasyid. Sedangkan Musa menasihati Fir'aun yang lebih jahat daripada saya. Allah perintahkan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, datangi Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang indah, yang tidak kasar. Faham, Pak? Di sini paham.
Katanya Harun ar-Rasyid, Musa yang lebih baik daripada kamu, dan yang mau didakwahi adalah Fir'aun yang lebih jahat daripada saya. Allah perintahkan kepada Musa, datangi Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, sopan santun, yang indah, tidak menyakiti hatinya. Sedangkan kamu, katanya Harun ar-Rasyid, lebih rendah daripada Musa, dan saya tidak lebih rendah daripada Fir'aun. Kamu menasihati saya sok-sok lebih mulia daripada Musa alaihis salam. Jadi kita, Pak, ketika mau menasihati saudara kita yang salah, misalnya menyimpang menurut keyakinan kita, maka sadar bahwasanya saudara kita itu bukan Fir'aun, Pak. Dan pasti saudara kita itu lebih baik daripada Fir'aun. Dan kita pasti lebih buruk daripada Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa saja datang kepada Fir'aun dengan kata-kata yang baik, itu perintah Allah. Masa kita yang lebih jahat daripada Nabi Musa, lebih bawah, lebih rendah daripada Nabi Musa, sok-sok suci malah mengatakan yang kasar kepada saudara kita. Faham ya? Jadi jangan sampai kita terhadap saudara kita malah tafarraqu, malah berpecah belah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, yaitu kepada ajaran Islam, Mbak. Perhatikan, harus ada di antara kita yang menyeru kebaikan. Nah ini, perhatikan, ini sering saya sampaikan dan sudah saya berulang kali saya sampaikan, Pak. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita. Nah, ayo ke masjid. Kita lewat di tetangga kita, bilang, Pak, ayo ke masjid berjamaah. Ustadz, sudah 1 tahun saya Ustadz ngajak dia, tapi tidak pernah ke masjid sama sekali. Pak, sampean diberi pahala oleh Allah bukan hanya ketika dia datang ke masjid, ketika sampean ngajak itu sudah perintah Allah. Faham ya? Ketika sampean ngajak orang itu, sudah Allah catat pahala karena melakukan perintah Allah, itu sudah pahala. Apa di antara perintah Allah? Mengajak kepada kebaikan, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bosan. Masih ingat ya yang kemarin saya kisahkan, ketika ulama mengisahkan sebuah kisah, dulu malaikat Jibril pernah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan sebuah negeri. Kemudian malaikat Jibril melapor kepada Allah, ya Allah, masih ada hambamu yang soleh di negeri itu 1 orang ya Allah, katanya. 1 negeri, mungkinlah sudah 1 kampung di sini ya. Mungkin 1 kampung Barkot ya. Masuk Barkot sini. Masuk Barkot. Mungkin Barkot ini sudah rusak semua. Sudah banyak yang korupsi, sudah banyak yang tidak sholat, tidak pernah ke masjid, tidak ikut pengajian, berzina, semuanya macam-macam. Kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menghancurkan Barkot ini. Tiba-tiba katanya malaikat Jibril, ya Allah, aku temukan 1 cahaya di situ, cahaya keimanan ya Allah. Ternyata ada hambamu yang soleh 1 orang di kampung itu. 1 orang. Apa kata Allah? Baik, turun kamu ke bumi, adab Barkot itu mulai dari yang paling soleh dulu itu. Jadi kalau mau mengadab kampung itu, kampung yang jahat tadi, kata Allah, mulai dari yang soleh tadi. Adabnya mulai dari situ. Kenapa? Karena dia hanya soleh sendirian, tidak memikirkan orang lain. Nah makanya kalau kita, Pak, sudah rajin tahajud, rajin ngaji, rajin sholawat, rajin berdoa, rajin berjamaah, tapi kita tidak memikirkan tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, maka kalau Allah murka, Allah akan mulai dari kita dulu adabnya. Makanya mari kita mulai sekarang, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus ada di antara kita yang mengajak kebaikan. Bagaimana Ustadz caranya mengajak? Mudah, Pak, caranya mengajak. Dan insya Allah cara mengajak kita lebih mudah daripada cara mengajak Rasulullah dulu. Bayangkan, yang diajak oleh Rasulullah berbeda keyakinan dengan beliau. Kafir, Pak.
Sedangkan yang mau kita ajak tetangga kita ini muslim, Pak. Dan kalau Rasulullah mengajak, Rasulullah dilempar batu, kotoran, selesai semuanya, Pak. Tapi Rasulullah tidak pernah berhenti. Kita, Pak, ada tidak di antara kita yang dilempar batu? Kalau ada, laporkan ke Polres, Pak. Foto, Pak, video, laporkan, Pak, ke Polres ini. Dekat. Jadi insya Allah lebih mudah kita. Cara mengajaknya bagaimana, Ustaz? Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada orang yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang mungkar. Perhatikan, Pak, cara mengajak ke dalam ajaran Islam ini mudah sekali. Mengajak yang baik, menghalangi yang buruk. Ada pertanyaan, Ustaz, percuma, Ustaz, tetangga saya itu, Ustaz, sering maksiat, Ustaz. Ketika sudah diajak, besoknya maksiat lagi, Ustaz. Percuma saja diajak. Hati-hati, Pak. Ini jangan kita pernah tertipu kepada setan. Perhatikan, kita tidak tahu ajal kita berakhir di mana. Dan kita tidak tahu akhir kehidupan kita berakhir di saat apa, Pak. Barangkali yang kita ajak orang tadi berakhirnya ketika kita ajak kebaikan. Jadi jangan pernah bosan. Ustadz kan percuma, tidak ada yang percuma di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua amal kebaikan akan dinilai oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah, yakni orang-orang yang menyeru, yang menyuruh dan melarang tadi, humul muflihun, orang-orang yang beruntung atau bahagia. Jadi yang boleh kalau fatwa itu hanya ulama saja, hanya orang alim. Tapi kalau mengajak kebaikan, Pak, ayo ke masjid, Pak. Pak, ayo berangkat ke masjid. Pak, ayo ikut pengajian. Ini siapapun boleh. Tapi kalau bab hukum, bab fatwa, maka dipasrahkan kepada yang alim saja. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka, wakhtalafu, dan berselisih padanya, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itu ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ciri khas orang Yahudi dan Nasrani, ketika sudah datang petunjuk dari Al-Quran, petunjuk dari kitab mereka malah tidak mengindahkan, Pak. Begini, Pak, maksudnya. Perintah disuruh jangan berpecah belah itu perintah Allah dalam Quran. Makanya kalau ada orang Islam yang suka berpecah belah, yang suka bertengkar, ini disamakan oleh Allah, sifatnya sama dengan orang Yahudi, sifatnya sama dengan orang Nasrani. Sudah diberikan petunjuk oleh Allah berupa Quran, malah mereka hidup dengan enak semaunya sendiri, tidak mau mengikuti tuntunan Al-Quran. Jadi mari kita bedakan dengan orang yang tidak mengikuti tuntunan Al-Quran, dan kita bedakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita jangan berpecah belah. Sebisa mungkin jangan punya musuh, Pak. Wa ulaika lahum adzabun azim. Merekalah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Jadi orang yang berpecah belah, orang yang tidak rukun, maka nanti oleh Allah akan diazab dengan azabun azim, azab yang pedih. Musuh kita itu bukan NU, musuh kita bukan Muhammadiyah, musuh kita bukan Persis, bukan Syarikat Islam. Musuh kita Yahudi, Pak, yang sekarang membantai Palestina, Pak. Itu musuh kita, Pak. Jadi kalau hanya perbedaan ormas tapi dia Islam, maka dia saudara kita. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ingatlah suatu hari di mana wajah-wajah ada yang menjadi putih berseri. Perhatikan, wa taswaddu wujuh, dan ada pula yang hitam legam. Maksudnya pada hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat akan ada wajah yang berseri dan akan ada wajah yang hitam legam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya menjadi hitam, yang dimaksud yang menjadi hitam siapa itu? Yakni orang-orang yang kafir, maka mereka dilemparkan ke dalam neraka dan dikatakan kepada mereka sebagai celaan,
akafartum ba'da imanikum, mengapa kamu kafir setelah beriman, yaitu sewaktu pengambilan ikrar dulu. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasailah siksa disebabkan kekafiranmu. Baik. Ini Pak, seakan-akan Allah membilang begini kepada kita ini. Kata guru saya, kalau kamu lagi baca Quran, rasakan ayat Quran itu untukmu katanya. Sehingga kamu bisa ngoreksi sendiri. Jadi seakan-akan Allah mau bilang kepada kita, hei orang beriman, hei jamaah Masjid Baitur Rahim, sekarang ayat Quran telah dijelaskan kepada kamu lewat fawaid kata Allah. Maka perhatikan pesan saya, seakan-akan Allah mau menjelaskan seperti ini Pak. Hei, jangan berpecah belah ya. Sesama Islam jangan berpecah belah. Nanti di akhirat akan ada dua wajah. Pertama putih berseri, kedua hitam legam. Yang hitam legam, siapa yang hitam legam ini? Yaitu akafartum ba'da imanikum. Orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah setelah dia percaya. Kita kan sudah beriman Pak ya. Kita akan beriman. Kan kita sudah beriman kan? Di antara iman kita Islam. Sudah kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, kita sudah beriman. Kata Allah, akafartum, kenapa kamu masih ingkar, masih kafir terhadap ayat-ayat yang aku tunjukkan? Maka nanti kalau ada orang Islam yang sudah faham bahwasanya bertengkar itu tidak boleh, berpecah belah tidak boleh, tapi dia tetap maksa bertengkar, maksa berpecah belah, maka Allah berjanji, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan adab ini yang sangat pedih nanti di neraka disebabkan kamu kafir terhadap ayat-ayat aku yang aku perintahkan dulu. Maka ketika terbersit Pak kepada kita untuk berpecah belah, maka ingatlah kalau Allah itu tidak suka dengan perpecah belahan. Wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi putih berseri, yakni orang-orang yang beriman, maksudnya dia sudah tahu ayatnya, dia tahu petunjuknya, dia yakin dan dia mengikuti apa yang Allah perintahkan tadi. Fa fi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah, maksudnya berada dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haq. Itulah maksudnya ayat-ayat tadi, ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu hai Muhammad bil haqqi, dengan benar. Jadi ayat Allah yang saya bacakan tadi Pak, ini bukan senda gurau dan bukan main-main. Itu benar terjadi nanti di akhirat. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dengan benar, dan tiadalah Allah menghendaki keaniayaan bagi seluruh alam. Misalnya dengan menjatuhkan hukuman pada mereka tanpa dosa. Jadi Allah akan menghukum atas dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan segala yang di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba. Ustadz, kan dia selalu menyakiti saya Ustadz, kan dia selalu menghina saya Ustadz, masa saya tidak mau berpecah belah dengan dia Ustadz? Sadar Pak, bahwasanya kita ini milik Allah. Jadi sudah sepantasnya kita mentaati Allah karena kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan Pak di akhir ayatnya, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembalinya seluruh urusan. Jadi kalau kita sudah melakukan amalan-amalan yang baik, kemudian ada saudara kita yang tidak faham mencaci kita, menghina kita, kembalikan kepada Allah Pak. Jangan sampai kita membalasnya sehingga kita berpecah belah dengan saudara kita. Karena semua akan dihisap nanti dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.